Kali ini saya ingin bercerita tentang sebagian anak muda pintar di Indonesia. Mereka mendapat beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Dengan dana itu, mereka melanjutkan kuliah di universitas-universitas top dunia. Tahu nggak uang itu datangnya dari mana? Datang dari APBN alias uang rakyat. Biaya yang dikucurkan bisa mencapai 1 miliar dan 2 miliar per orang. Tapi setelah lulus, sebagian mereka ternyata memilih tidak pulang ke Indonesia. Kalau kuliahnya dibiayai orang tua atau yayasan swasta atau pemberi dana asing sih ya terserah ya. Tapi ini kan dibiayai oleh rakyat. Melalui LPDP, selama 10 tahun terakhir pemerintah yang memberi beasiswa bagi mereka yang bisa menembus ujian masuk S2 dan S3 universitas terkemuka di dunia. Besaran beasiswanya lebih besar dari beasiswa dana asing, seperti Fulbright AS atau Chevening Inggris. Program ini digagas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menganggap kalau Indonesia mau maju, negara harus membiayai pemuda-pemudi terbaik di Indonesia untuk kuliah di perguruan tinggi unggulan di negara-negara maju. Universitas-universitas itu dianggap lebih berkualitas dari pendidikan tinggi di dalam negeri. Jadi, anak-anak muda itu dilatih dan dididik di sana dan diharapkan dengan bekal pengetahuan yang dimiliki bisa membangun Indonesia. Karena itu, ketika ternyata ada banyak penerima beasiswa yang malah memilih kerja di luar negeri, muncul banyak pertanyaan. Kalau ujung-ujungnya mahasiswa itu tidak mengabdikan pengetahuannya di Indonesia, buat apa juga rakyat membiayai pendidikannya? Ini yang menjadi ramai dibicarakan gara-gara ada Twitter di akhir Juli lalu yang berkisah tentang penerima beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia setelah mendapat gelar master atau doktor. Alasan tidak pulang itu bermacam-macam. Sebuah akun Twitter bercerita tentang kasus yang menarik. Ini menyangkut suami istri orang Indonesia penerima beasiswa di Inggris. Mereka tidak buru-buru pulang karena ternyata ingin menikmati beragam fasilitas yang disediakan pemerintah Inggris bagi keluarga penerima beasiswa. Fasilitas dari Inggris itu berupa sekolah gratis hingga jenjang SMA bagi anak penerima beasiswa. Modusnya tuh kayak gini. Mula-mula yang memperoleh beasiswa itu adalah si suami. Dia kuliah di Inggris, membawa istri dan anak. Selama misalnya 4 tahun untuk memperoleh gelar doktor. Nah, selama 4 tahun itu anaknya memperoleh banyak fasilitas gratis. Pemerintah Inggris memang memberi bantuan bagi orang yang dianggap tidak mampu. Nah, para penerima beasiswa LPDP ini masuk dalam kategori tidak mampu menurut ukuran pemerintahan Inggris. Karena itulah mereka berhak memperoleh fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis. Setelah si suami lulus, giliran si istri yang kuliah 4 tahun lagi. Nah, sang suami menetap di sana karena mendampingi sang istri. Selama 4 tahun berikutnya, fasilitas serupa diperoleh anak-anak mereka. Gara-gara tweet itu, banyak netizen bercerita dengan nada negatif. Kasus suami istri dianggap tidak seberapa. Soalnya setelah 8 tahun akhirnya mereka toh kembali ke Indonesia. Yang lebih dipersoalkan adalah mereka yang memilih kerja di luar negeri karena misalnya mendapat tawaran gaji tinggi atau mendapat kedudukan yang penting. Sejauh ini, LPDP sudah mengirimkan hampir 33.000 penerima beasiswa. Yang sudah lulus sekitar 16.000 orang. Dari jumlah itu, 138 alumni LPDP memilih tidak pulang ke Indonesia. LPDP sebenarnya sudah membuat persyaratan. Para penerima beasiswa harus langsung pulang setelah selesai kuliah. Maksimal 3 bulan setelah dinyatakan lulus, mereka harus sudah berada di Indonesia. Jangka waktu pengabdiannya di Indonesia mengikuti skema 2N+1. N adalah lama masa studi. Misalnya saja, seorang penerima beasiswa kuliah di jenjang doktoral selama 4 tahun di Inggris. Ia wajib pulang dan bekerja di Indonesia selama 2 kali 4 tahun ditambah 1 tahun. Jadi, ia harus mengabdi dulu selama 9 tahun. Seusai itu, ia bebas untuk tinggal di negara manapun.
Bila persyaratan 2N+1 itu tidak dipenuhi, alumni LPDP itu akan diberi sanksi. Mula-mula cuma peringatan. Tapi kalau tetap bandel, pelanggar wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diperolehnya. Di antara para menerima beasiswa yang membandel ini, salah satu kasus yang terkenal tuh adalah Veronica Koman. Dia adalah penerima beasiswa LPDP yang melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar master hukum di Australian National University. Selain menjadi mahasiswa, Veronica juga mendukung gerakan kemerdekaan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dia bahkan dijadikan tersangka oleh kepolisian Indonesia karena dianggap memprovokasi kerusuhan di Papua pada 2019 lalu. Veronica memilih tidak pulang ke Indonesia seusai masa kuliahnya selesai Juli 2019. Karena itu, pada Oktober 2019, Veronica diwajibkan mengembalikan uang beasiswanya selama 2 tahun sebesar 773,8 juta. Veronica menolak dan memilih menetap di Australia. Maklumlah, di sana dia sudah diakui sebagai aktivis hak asasi manusia yang terkemuka. Tidak kembalinya para alumni LPDP ke Indonesia ini memang layak disayangkan. Program ini jelas bertujuan melahirkan kader-kader terbaik bangsa. LPDP itu dimulai pada 2010 atas inisiatif Ibu Sri Mulyani. Tidak sembarangan universitas bisa yang dipilih. Hanya mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi peringkat atas yang akan dibiayai. Dana abadi yang terkumpul sampai tahun lalu sudah mencapai 70,1 triliun. Setahun sebelumnya baru 52 triliun rupiah. Yang digunakan sebagai dana pembiayaan kuliah hanyalah bunga dari dana abadi tersebut. Kehidupan si mahasiswa terjamin baik, karena pemerintah tidak hanya membiayai dana masuk kuliah dan SPP. Komponen pendanaan beasiswa dibagi ke dalam beberapa kategori. Ada dana uang masuk, SPP setiap semester, tunjangan buku, bantuan penelitian, seminar, publikasi internasional, transportasi, serta juga dana hidup bulanan, dana kedatangan, dan dana penunjang pendidikan lainnya. Jadi ya luar biasa lengkap. Beasiswa LPDP diperuntukkan untuk 2 program pendidikan tinggi, yaitu program Magister S2 dan program Doktoral S3 untuk dalam dan luar negeri. Dana tunjangan mahasiswa per bulan di Amerika Serikat misalnya mencapai 30 juta rupiah, Australia 22 sampai 25 juta rupiah, Singapura 15 juta rupiah, atau kalau kita ke Inggris 28 juta rupiah. Untuk biaya penelitian disediakan dana yang berkisar antara 30 juta rupiah sampai 150 juta rupiah. Bahkan agar karya mahasiswa bisa dimuat di jurnal internasional, ada pula tambahan dana sampai 25 juta rupiah. Jadi, bantuan yang diberikan pada para mahasiswa Indonesia sudah optimal. Kalau ternyata mereka memilih untuk bekerja di luar negeri, rasanya sih memang kelewatan ya. Saya, Rizka Putri, undur diri.